Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimu lah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal mula Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para frater, bruder, Bapak, Ibu, saudari-saudara, rekan-rekan muda, adik-adik yang terkasih, sekali lagi selamat pagi untukmu semua. Selamat pagi. Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini, secara khusus bacaan pertama dan juga bacaan Injil, sering digunakan dalam misa perkawinan dan juga misa khusus untuk suami dan istri. Kedua bacaan ini, secara khusus bacaan pertama dan bacaan Injil tadi, merupakan dasar Alkitabiah tentang ajaran Kristiani, tentang perkawinan itu sendiri, tentang perkawinan Kristiani. Di sana tadi ada dua hal penting yang menjadi sifat dasar dari perkawinan itu sendiri. Yang ditekankan oleh bacaan pertama itu kesatuan atau monogam, dan yang kedua tentang indissolubilitas yang ditekankan dalam bacaan Injil, tentang kesetiaan tanpa batas waktu. Ini dua hal mendasar yang menjadi sikap hakiki dari perkawinan Kristiani. Dari kedua bacaan, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, merupakan dasar Alkitabiah tentang perkawinan Kristiani itu sendiri. Dalam bacaan pertama, kita mendengar kisah tentang kasih dan perkawinan itu sendiri. Pada awal mulanya dikatakan di sana, yang tercatat dalam kitab Kejadian, pada awalnya Allah menciptakan manusia, Adam, dan memberinya hanya satu perempuan. Hanya satu. Dan Allah juga tidak menciptakan Adam dengan 2, 3, atau 5 wanita yang berbeda bentuk parasnya. Allah tidak menciptakan Adam dengan 5 perempuan atau 6 perempuan, hanya satu. Ya, Tuhan tidak mau mungkin ya dengan menciptakan 5 Adam bisa menikmati berbagai variasi model dan lain sebagainya. Dia ciptakan hanya satu. Dan Allah juga menciptakan perempuan itu dari tulang rusuknya,
Dan bukan berarti karena dia diambil dari tulang rusuk itu artinya martabat perempuan itu berada di bawah atau lebih rendah dari laki-laki. Tidak. Dikatakan di sana Tuhan menciptakan perempuan penolong yang sepadan dengan dia. Sepadan. Jadi sebenarnya sudah dua inti di sana tadi. Allah menciptakan Adam dengan satu perempuan. Yang kedua, Allah menciptakan Adam dengan memberikan seorang wanita yang sepadan dengan dia, penolong yang sepadan, yang sederajat. Itu artinya apa? Antara pria dan wanita sederajat, semartabat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi bagi saya, inilah yang menjadi inti dari relasi antara perempuan dan wanita, inti dari perkawinan itu sendiri. Bahwasanya dalam perkawinan itu hanya terjadi antara satu orang pria dan satu orang wanita. Dan yang kedua, antara pria dan wanita dipanggil mereka hidup bersama untuk apa? Untuk saling menolong yang sederajat, yang sepadan. Sementara itu dari bacaan Injil pada hari ini, memang berbicara tentang perkawinan itu selalu hangat, selalu menarik. Bukan hanya pada masa kita sekarang ini, tetapi sudah sejak zaman Yesus berbicara tentang perkawinan itu sudah menjadi topik yang hangat sekali. Orang-orang Farisi datang kepada Yesus dengan membawa satu pertanyaan. Memang pada awalnya mereka ingin bertanya kepada Yesus untuk menemukan celah supaya mereka bisa menghukum Yesus, bisa mengadili Yesus, mencari kesalahan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus memberikan jawaban, bukannya celah Yesus yang mereka dapatkan, tetapi Yesus sendiri justru menemukan celah dari antara orang Farisi sehingga Yesus mengisi kekosongan mereka. Inti pertanyaan mereka adalah, apakah seorang pria bisa menceraikan istrinya? Sebelum memberikan jawaban final terhadap kepada mereka tentang pertanyaan Yesus, Yesus mencoba menarik mereka ke belakang. Bagaimana ajaran Musa tentang perkawinan itu sendiri? Mereka katakan Musa itu mengizinkan seorang pria untuk menceraikan istrinya dengan memberikan surat cerai. Oh begitu? Tuhan katakan, iya. Musa memberikan kelonggaran yang dalam bahasa hukumnya itu dispensasi, memberikan kelonggaran untuk menceraikan istrinya, bukan karena memang pada awal mulanya seperti itu, tetapi karena ketegaran hati orang Israel itu sendiri, karena kekerasan hati orang Israel itu sendiri. Jadi sebenarnya Yesus ingin menegaskan bahwa pada sejak diciptakan Adam dan Hawa, sejak diciptakan manusia pertama, mereka membentuk kehidupan perkawinan. Allah tidak pernah menghendaki perceraian. Yang Allah kehendaki itu adalah kesatuan dan juga kesetiaan tanpa batas waktu. Dan inilah sifat kedua dari perkawinan, selain monogam dalam bacaan pertama, tapi sifat yang kedua dari perkawinan itu adalah indissolubilitas, yang kita sebut sebagai kesetiaan sampai akhir, tanpa durasi, tanpa batas waktu, kecuali kalau ada misalnya kematian dan lain sebagainya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, beberapa tahun lalu ketika saya menyelesaikan tulisan akhir saya, tesis mini, saya mengadakan penelitian di Paroki Benduti, mencoba meneliti banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Dan saya melihat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan keluarga, entah konflik, bahkan yang berujung pada perceraian, bukan perceraian, saling meninggalkan satu sama lain, karena memang dalam gereja Katolik itu tidak kenal istilah perceraian. Ada keluarga-keluarga yang saling meninggalkan satu sama lain karena apa? Salah satu faktor yang paling penting itu karena pelayanan pastoral pasca nikah yang kurang dari pelayanan pastoral itu sendiri, dari para gembala, dari gereja dan lain sebagainya. Kurang sekali. Setelah kursus perkawinan, menikah, setelah itu gereja lepas tangan. Tidak ada lagi pendidikan pastoral, tidak ada lagi pelayanan pastoral, misalnya menghimpun keluarga-keluarga untuk adakan kursus. Dan itulah yang terjadi. Mengapa begitu banyak keluarga yang hancur? Karena rupa-rupanya gereja kurang masuk di dalam kehidupan perkawinan. Setelah menerima sakramen perkawinan, lepas. Terserah kalian mau hidup bagaimana, mau datang gereja atau tidak, terserah kalian. Tugas kami memberikan pendidikan di awal nikah sampai pada pemberian sakramen perkawinan. Itu yang terjadi dalam penelitian saya. Dan hemat saya,
benar bahwa inilah kekurangan dalam penggembalaan kita. Kita kurang masuk dalam kehidupan perkawinan itu, kurang memberikan pemahaman yang baik bagaimana menghayati perkawinan itu sendiri. Padahal kita tahu bersama bahwa ciri dasar dari sifat hakiki dari perkawinan Katolik itu sendiri adalah kesatuan dan juga indissolubilitas. Dan umat Kristiani itu sendiri juga sebenarnya sadar akan hal itu, tetapi terkadang karena persoalan, karena keinginan sendiri, karena kemauan sendiri, dengan tahu dan mau melanggar sifat hakiki dari perkawinan itu sendiri. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan suci pada hari ini mengundang kita sekalian untuk kembali pada apa yang dikehendaki oleh Yesus. Bahwasanya kalau kita ingin membentuk kehidupan bersama antara suami dan istri, kita mesti sadar akan dua hal ini, tentang kesatuan dan juga tentang kesetiaan. Kalau kita mau menjalin hubungan suami istri, maka kita mesti sadar bahwa kita hanya punya satu suami, kita hanya punya satu istri. Sama seperti Adam, Tuhan menciptakan Hawa hanya untuk Adam, tidak ada perempuan-perempuan yang lain. Dalam perkawinan Katolik tidak ada istilah poliandri dan poligami. Satu istri, satu suami, satu istri. Sedangkan kita juga selain itu diundang untuk membangun kesetiaan. Kesetiaan itu artinya apa? Tak terceraikan sampai mati, sampai maut memisahkan. Apa relevansinya bagi kami-kami yang memilih hidup tidak menikah ini, memilih hidup wadah? Ya, karena saat perayaan Ekaristi ini bukan perayaan perkawinan, begitu juga untuk kita semua juga. Ya, baik kita yang memilih hidup mewadat, hidup selibat, berbicara tentang perkawinan sebenarnya berbicara tentang kehidupan bersama. Dalam kehidupan bersama, yang menjadi fondasi kehidupan bersama itu dua hal tadi, kesatuan dan kesetiaan. Ada rasa kesatuan, ada rasa sehati sejiwa, maka kalau kita sungguh-sungguh menghidupi itu, pasti ya sedikit konflik yang akan terjadi. Tetapi kalau kesatuan tidak ada di dalam kehidupan kita, maka lambat laun, cepat atau lambat, kehidupan bersama itu akan hancur. Dan juga kesetiaan. Kesetiaan itu sama dengan sepadan dengan ketaatan, yang dalam bahasa Ibrani-nya shema, mendengarkan. Itu artinya apa? Ketaatan yang paling pertama itu adalah saling mendengarkan satu sama lain. Jika kita memiliki dua sikap ini, kesatuan dan juga ketaatan, maka kehidupan bersama yang kita bangun akan langgeng selama-lamanya. Untuk itu, saudari-saudaraku yang terkasih, mari pada kesempatan ini kita menyerahkan keluarga-keluarga yang mengalami persoalan-persoalan di dalam kehidupan keluarga mereka, secara khusus keluarga-keluarga yang berada di ambang perceraian, ambang kehancuran. Kita berdoa semoga Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, memberikan mereka jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang mereka alami. Dan kita juga menyerahkan komunitas-komunitas kehidupan biarawan-biarawati yang memilih hidup untuk tidak menikah. Kiranya Tuhan juga hadir menganugerahkan roh kesatuan dan juga kesetiaan satu sama lain. Dan yang lebih dari pada itu, kiranya Tuhan juga menganugerahkan kesatuan dan kesetiaan bagi mereka kepada Allah itu sendiri. Semoga Tuhan membantu kita.